Konsep itu menyebar di masa Nabi, masa sahabat, sampai kemudian para ulama-ulama saleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Ada penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, dan beliau mengajukan satu situasi yang terjadi wilayah dakwah beliau, menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta, ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah? Maka beliau mengajukan salah satu caranya, kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtada'ati wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairatuhu alal khalqi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini pembicaraan lebih fokus pada persoalan yang selama ini diributkan oleh umat Islam tanpa mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Kita tahu istilah tahlilan yang banyak dikenal di tengah-tengah masyarakat Islam menjamur dan menjadi inti ukuran seolah-olah orang yang tidak bertahlilan itu bukan Islam. Seolah-olah orang yang tidak tahlilan itu adalah kafir. Dan kemudian dikeluarkan hukum bagi mereka yang tidak tahlilan jika mereka di luar kelompok Islam. Ini yang terjadi sering diucapkan oleh mereka yang tidak berilmu. Biasanya mereka terpengaruh oleh pikiran-pikiran jahil yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat, ketidaktahuannya karena keawamannya, karena biasa mengenal tradisi yang berkembang di Indonesia, lalu dijadikan patokan bahwa Islam itu adalah tahlilan. Wah, ini salah banget ini. Salah banget. Kemudian ada pula yang membela secara ilmiah bahwa tahlilan itu dalam rangka mengisi sesuatu yang tidak Islami menjadi Islam. Sebagaimana yang diutarakan oleh saudara kita, ustadz kita yang sangat top di kalangan netizen. Ya siapa lagi kalau bukan Ustadz Ade Hidayat ya. Saudara kita. Dalam kajian-kajiannya seringkali mengisahkan kisah tentang tahlilan dan seringkali juga menjadi parameter dari kalangan mereka yang suka tahlilan. Seolah memberikan angin segar kepada mereka yang membudayakan tahlilan itu. Nah, sebenarnya bagaimana tahlilan? Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Islam manapun
Jadi kalau kita perhatikan dalam berbagai kitab-kitab Islam manapun, apakah itu di dalam Al-Quran, apakah itu di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih al-makbulah, apakah itu dalam kitab-kitab fiqih para ulama-ulama mazhab, sekelas Imam Abu Hanifah, sekelas Imam Malik, sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, Imam As-Sawri, tidak akan pernah kita temukan istilah tahlilan yang biasa disemarakkan di Indonesia ini. Kalau Ustadz Adi Hidayat misalnya menceritakan bahwa tahlilan ini berasal dari kisah Wali Songo. Wali Songo itu kalau sampai sekarang kan umurnya masih 300 tahun ya, berarti agama baru. Ya, berarti itu agama baru tahlilan tuh. Ya, kalau dikatakan 350 taruhlah 400 tahun dan sebagainya ya. Itu masih sangat baru sekali. Artinya bukan lahir dari kandungan ulama-ulama Islam yang masyhur dan mu'tabarah, sekelas para imam-imam fiqih tadi. Jadi tahlilan ini adalah sebuah tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam dan dianggap sebagai salah satu cara menyelesaikan persoalan-persoalan gaib, yaitu dengan upaya maksimal menyampaikan pahala kepada orang-orang yang meninggal. Tradisi ini yang disebut dengan hadiah pahala. Dan kalau kita lihat di dalam tahlilan, jelas perbuatan yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh para sahabat, tidak dicontohkan oleh para tabi'in, tidak dicontohkan oleh tabi'ut tabi'in, tidak dicontohkan oleh ulama-ulama sesudahnya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu termasuk dalam kategori di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukaddimah tadi saya menyinggung istilah wala udwana illa 'alal zalimin. Ya, wala udwana illa 'alal zalimin. Tak ada permusuhan melainkan atas orang-orang yang zalim. Ya. Kal mubtada'ati wal musyrikin, seperti ahlul bid'ah dan kaum musyrikin. Nah, jadi ahlul bid'ah dan musyrikin inilah yang seringkali bikin isu-isu tidak benar di dalam Islam hanya karena ajaran yang diajarkan nenek moyang tersebut lalu digembar-gemborkan sebagai ungkapan ahlus sunnati wal jamaah, seolah-olah orang yang masuk kategori ahlus sunnati wal jamaah itu orang yang tahlilan itu sebagai ukuran, tanpa mengetahui apa ahlus sunnah. Yang penting ngomong aja lah gitu. Nah, itu mereka. Akibatnya yang merajalela bukanlah ajaran Islam yang sebenarnya, tapi ajaran Islam yang salah. Sebenarnya intinya tahlilan itu ingin menghadiahkan pahala kepada yang meninggal. Dan budaya ini sangat terkenal, yaitu di Indonesia, Asia Tenggara. Budaya ini maraknya di Indonesia, bukan marak di dalam Islam sejak dahulu kala. Dari zaman Hindu dahulu kala, memang di dalam Hindu itu dahulu kan ada acara 77, ada 40, ada 100, ada 1000. Itu zaman Hindu. Zaman Hindu dahulu kala. Kemudian masuk Wali Songo.
Tradisi 3377, kemudian 40, 100 yang marak diamalkan oleh mereka itu dicampurlah dengan lafaz-lafaz dari Islam berupa zikir-zikir. Kemudian yang dijadikan dasarnya adalah afdalud dzikri. Jadi afdalud dzikri la ilaha illallah. Jadi qal la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Tetapi praktiknya dipraktikkan untuk kematian. Padahal kalau mau berzikir la ilaha illallah, ini belajar kepada sunnah dahulu kala. Setiap harinya kita berzikir mengucapkan kalimat at-thayyibah tersebut dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu sesudah salat, ba'da shalah, fi kulli duburis salatin, yaitu setiap usai salat, selesai salat atau di belakang salat, kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada perintah bahwasanya membaca la ilaha illallah tersebut diperintah untuk orang yang sudah meninggal. Jadi apa yang disemarakkan oleh saudara kita dengan argumen-argumen yang salah, kemudian mengatakan bahwasanya Islam bakal bubar dari Indonesia kalau tidak ada tahlilan, itu nggak masuk akal. Sebenarnya kalau manhaj atau metodenya Islam yang disampaikan itu lebih benar, lebih bagus di saat itu, maka Islam yang akan sampai di Indonesia adalah Islam yang benar-benar ramah gitu, yang benar-benar sunnah. Kalau caranya salah, ibarat kita itu melanggar lampu lalu lintas. Ketika kita kebiasaannya melanggar lampu lalu lintas, lalu dibenarkan tindakan yang salah, itu cara pintas. Sehingga tidak ada cara di dalam melaksanakan tugas-tugas seperti itu melainkan dengan cara melanggar. Lalu melanggar itu dianggap budaya, dianggap kebiasaan. Nah, ini yang pada akhirnya tidak memberikan corak terhadap Islam. Tidak memberikan corak ke dalam Islam. Nah, itu. Oleh karenanya, sesuatu yang sifatnya melanggar jangan dibenarkan dalam agama Islam. Pada akhirnya orang awam, orang yang tidak tahu agama, dianggaplah kebudayaan seperti itu dari agama Islam. Padahal bukan dari agama Islam. Ini yang tentu saja bagi kita sekalian perlu kita sadari. Tidak seluruh warisan nenek moyang kita itu adalah Islam gitu. Ada yang dari agama Hindu, ada yang dari agama Buddha dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu diluruskan oleh kita sekalian. Yang tidak lurus. Sehingga benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi jangan kemudian beranggapan bahwasanya amalan yang marak dilaksanakan di Indonesia bagian dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah. Kalau berpendirian, beranggapan seperti itu. Yang jelas, budaya-budaya yang berkembang di Indonesia atas namakan Islam seperti tahlilan itu hanyalah sekedar budaya. Bukan ajaran dari agama Islam. Yang jelas dari sisi syar'iyah bisa dipandang bagian dari
bid'ah yang harus ditinggalkan. Karena tidak ada gunanya yang demikian itu. Di Muhammadiyah, mengapa tidak tahlilan? Karena memang tidak ada ceritanya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi itu yang mengajarkan tahlilan. Tidak ada itu kalau kita lacak, kita cari dalam kitab manapun. Tidak akan pernah menemukan ritual tahlilan seperti yang marak diamalkan oleh umat Islam. Bagaimana kalau ada orang mati? Orang mati itu hanya disolatkan. Yang pertama kewajiban orang mati itu adalah dimandikan. Dimandikan dari tempat-tempat wudhu. Kemudian yang kedua, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Doa, selesai, sudah. Doa itu pun bagian dari sunnah saja, mendoakan yang mati. Sesudah itu selesai, sudah. Acaranya, tidak ada lagi acara-acara di dalam soal kematian itu. Itu kewajibannya. Tidak ditambah dengan berbagai macam ritual yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi, kalau misalnya sekarang, apakah kalau tidak tahlilan pada waktu itu umat Islam di Indonesia tidak akan masuk Islam? Umat ketika itu tidak akan masuk Islam di Indonesia. Itu nggak benar. Yang seharusnya dilakukan pada waktu itu, sekarang ini adalah pembersihan. Membersihkan, meninggalkan. Sebagaimana keinginan para wali songo itu agar ditinggal amalan seperti itu. Bukan dipertahankan gitu. Jadi bukan dilestarikan. Ini kan melestarikan budaya sampai sekarang ya. Yang tidak ada yang jangankan kemudian diajarkan kepada umat bahwa itu bagian dari agama Islam. Barangkali itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan hikmahnya kita seluruhnya bisa mendapatkan ilmu dari penyampaian-penyampaian saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.